Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia Semuanya ada. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Niken Hapsari. Nah, senang banget Krisna karena kali ini kita nggak berdua, kita ditemani oleh bintang tamu yang spesial banget nih Krisna. Kira-kira kita kedatangan siapa sih? Nah, ini dia Dr. Hans yang merupakan salah satu dokter umum di Rumah Sakit Anissa. Nah, berhubung pada tanggal 10 kemarin ya, Dok, Iya, betul. memperingati Hari Lupus sedunia atau se-Indonesia sedunia ya. Sedunia. Dan juga ini ada kabar juga nih mengenai salah satu artis Indonesia yang terkena lupus. Ini kita akan bahas mengenai lupus Ken pada hari ini. Betul, dan ngomong-ngomong tentang lupus nih Krisna, sebetulnya aku pernah dengar nih Dok, nama penyakitnya juga, cuman belum tahu sedetail apa sih maksudnya penyakit lupus tuh seperti apa gitu penyakitnya. Mungkin nanti dokter, akan bahas iya ya. betul. Dan mungkin dokter juga akan menjelaskan ya dari mulai secara detailnya dan secara dasarnya mengenai lupus. Lupus itu penyakit lupus itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, jadi penyakit lupus itu adalah merupakan suatu penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun ini dia akan membuat peradangan dari kulit ke sendi, bahkan bisa sampai ke otak juga. Nah, apa sih autoimun? Nah, autoimun tuh sebenarnya kan imun kita ini pada normalnya itu harusnya membunuh kuman-kuman, bakteri, jamur, bahkan benda asing yang ada dalam tubuh kita. Nah, tapi pada kasus autoimun ini, imun kita tuh justru malah menyerang diri sendiri. Jadi imun kita tidak bisa membedakan mana benda asing, mana tubuh kita sendiri. Jadi menyerang tubuh sendiri sehingga menyebabkan peradangan di berbagai organ seperti tadi kulit, sendi, otak, ginjal bahkan seperti itu. Ini agak serem ya. Biasanya kan imun itu yang melindungi kita ya dari serangan bakteri, virus. Tapi ini malah berbaliknya ya, Dok ya. Bisa Betul. menyerang diri kita sendiri ya. Betul. Wah, serem Oke, banget tapi kan. kalau tadi dokter bilang lupus ini kan jadi penyakit autoimun yang bisa menyerang berbagai bagian tubuh ya, mulai dari tadi kulit, terus Ginjal. otak juga Dok. Nah, Betul. kira-kira dari ketiganya itu, nah ciri-ciri atau gejala dari penyakit lupus ini apa sih Dok? Misalnya kalau di kulit autoimun peradangan di kulit itu seperti apa, di ginjal seperti apa, di lainnya seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh lupus itu ada beberapa jenis. Ada 4 kurang lebih. Oke. Nah, tapi biasanya tuh penyakit ini bisa bisa diciri-cirikan sebagai berikut. Misalnya, yang paling umum penyakit lupus itu ada kemerahan dari hidung sampai ke pipi. Ada ruam kemerahan. Nah, karena bentuknya itu seperti kupu-kupu disebutnya butterfly sign. Butterfly sign ya itu pokoknya. Jadi mirip bentuk sayap kupu-kupu. Nah, itu nanti salah satu cirinya adalah ruamnya makin parah ketika kena panas matahari. Jadi kena panas matahari, wah makin perih gitu. Nah, lalu terus juga kan lupus itu dikenal sebagai penyakit 1000 wajah. Jadi dia itu bisa nyaru. Jadi dia tuh gampang capek. Kan gampang capek itu merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung. Lalu muncul kemerahan itu kan juga salah satu penyakit kulit, banyak penyakit kulit semua merah gitu kan. Karena sinar matahari aja panas kena merah tuh juga merupakan salah satu penyakit kulit. Lalu selain muncul ruam terus gampang capek, biasanya tuh sendi-sendi tuh bakal jadi sakit. Selain sakit bisa bikin kaku juga. Itu kan salah satu tanda-tanda dari penyakit lupus, tapi kan mirip penyakit orang tua gitu kan, kayak wah ini sakit nih tiap kali jalan, atau ini kaku nih tangannya gitu kan, penyakit orang tua banget gitu kan. Jadi emang banyak gejala dari lupus yang mirip dengan penyakit lain, sehingga makanya dia disebut sebagai penyakit 1000 wajah. Gitu itu. ya. Tapi Dok, kalau misalnya yang munculnya di area kulit itu tadi kan merah-merah gitu Dok. Iya. Itu mungkin membedakannya gimana Dok dengan alergi biasa atau yang lain-lain mungkin gitu? Ya, membedakan dari tadi kalau misalnya lupus itu biasanya bentuknya seperti kupu-kupu di sini. Oh, pasti bentuknya pasti kupu-kupu gitu ya Dok ya? Bentuknya kupu-kupu. Tapi bisa juga Kak ke badan-badan juga, nggak cuma di muka. Cuma yang paling khas tuh di situ. Yang beda. Ini kan banyak banget beredar berita dari dulu-dulu juga ya mengenai lupus nih. Ini biasanya yang aku sering dengar ini menyerang kayak kebanyakan tuh wanita. Apakah benar lupus itu hanya menyerang wanita saja atau ada pria juga yang terkena lupus? Ya, jadi memang kalau lupus itu lebih cenderung menyerang ke wanita, di mana di beberapa penelitian tuh selalu menyebutkan wanita akan lebih berisiko terkena lupus dibandingkan laki-laki. Selain dari jenis kelamin juga, biasanya tuh lupus menyerang usia aktif, seperti sekitar 15 sampai 45 tahunan. Nah, itu
memang mungkin dikarenakan jadi kan kalau perempuan itu kan pasti mengeluarkan hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini itu mempunyai sifat untuk mengaktifkan sistem imun dalam tubuh. Nah, karena memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki, maka kemungkinan untuk terjadinya lupus itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Iya, Seperti itu. dan itu maksudnya yang tadi faktornya tuh banyak ya dari eksternal juga, tidak hanya misalkan internal dari genetik saja nih pemirsa. Jadi lupus ini ada faktor eksternal seperti merokok juga, ini harus dihindari ya dok ya. Selain Betul. itu apa lagi dok? Ya, jadi memang ada selain dari faktor genetik, ada dari faktor lingkungan juga. Lingkungannya apa? Seperti merokok. Merokok itu bisa mengubah kinerja tubuh, jadi itu bisa meningkatkan resiko terjadi autoimun. Selain merokok juga paparan sinar UV. Kalau sinar matahari, kalau kita sering berjemur tanpa pakai sunscreen atau tabir surya, itu bisa menyebabkan terjadinya si lupus ini. Selain itu juga paparan bahan kimia seperti silika yang ada di barang-barang yang kalau kita beli di internet itu suka ada kantong plastik itu isinya butiran-butiran gitu, itu silika, atau bisa juga merkuri yang biasanya dulu sempat ada di kosmetik-kosmetik, nggak tahu sekarang ada atau enggak, tapi kan udah dilarang ya kalau kosmetik. Ya oh gitu. Jadi ini harus dihindari benar-benar ya. Apalagi yang tadi tuh yang kalau kayak kosmetik yang mengandung silika, merkuri, ini nih benar-benar harus dihindari. Tapi takutnya nih, ini takutnya malah yang penyakit berbahaya tersebut ya. Apalagi untuk para pemirsa di rumah yang suka berjemur juga, jangan lupa untuk pakai tabir surya ya. Betul, khususnya untuk ciwi-ciwi juga yang mungkin tadi udah jelaskan sama dokter berpotensi lebih besar ya mungkin terkena lupus atau autoimun ini. Tapi dok, kalau untuk bahayanya sendiri dari penyakit lupus tuh apa dok? Ya, jadi memang karena ini imun yang menyerang tubuh sendiri, maka efeknya tuh bisa macam-macam kalau tidak ditangani dengan baik. Kayak misalnya ini bisa kena ke pertama kulit, sudah pastikan pasti kemerahan, sakit, itu terus juga bikin gampang capek, ini membuat kinerja semakin turun. Lalu kalau misalnya dalam keadaan yang berlanjut itu bisa sampai terkena ke ginjal, bisa sampai kena gagal ginjal. Kalau ke jantung bisa bikin gagal jantung. Lalu kalau sampai ke otak itu kita bisa sampai kejang-kejang. Itu tapi kalau udah masuk ke dalam komplikasinya. Kalau memang si lupus itu tidak ditangani dengan baik. Oke, jadi harus diwaspadai juga ya, jangan sepele. Mungkin kalau misalnya Duma tadi dengar penjelasannya mulai dari peradangan kulit yang mungkin gatal dan agak perih, itu juga jangan sampai disepelein juga ya dok ya, karena resikonya bisa berbahaya dan sebesar itu gitu pemirsa. Iya. Apalagi kan untuk orang-orang yang terkena lupus ini kata dokter lebih terasa capeknya ya dok, walaupun di istirahat full, tapi capeknya tetap kerasa banget ya ketika dia beraktivitas ya dok. Betul. Wah. Terus nih dokter, kalau misalkan penyakit lupus ini sebenarnya ada obatnya nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya obatnya mah ada, cuma untuk menyembuhkan tidak. Jadi kan kalau sembuh kan artinya penyebabnya itu hilang, sedangkan penyebabnya dari si lupus itu sendiri adalah imun kita. Masa imun kita hilang gitu Iya, kan? wah ini bahaya banget ya kalau imun hilang, kita nggak bisa punya energi kan? Iya, kita bakal gampang sakit, kena bakteri dikit pilek gitu. Nah, pengobatan ini sendiri sih sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan gejala dan juga mencegah agar dia tidak kambuh, serta mencegah supaya dia tidak ke organ-organ lain seperti yang tadi dibilang tuh, ada ginjal, ada jantung, ada paru juga sebenarnya. Nah, obat-obatannya apa? Karena ini kan merupakan autoimun. Autoimun ketika imun menyerang tubuh maka terjadi efek peradangan. Jadi yang bisa diberikan adalah biasanya dokter akan memberikan obat anti radang. Terus karena nyeri juga diberikan anti nyeri. Dan beberapa obat-obatan lain yang bisa membuat si imun itu lebih tenang supaya nggak terlalu hiper lah kalau dalam penanganan penyerangannya gitu. Jadi gejala itu semakin reda. Semakin reda ya. Tapi ini berpengaruh nggak sih dok? Misalkan orang yang terkena lupus, kita dekat sama orang yang terkena lupus, apalagi yang terkenanya di bagian kulit ya. Ini kita berpotensi untuk tertular nggak sih sebenarnya dok? Kalau misalkan apalagi kita menggunakan bajunya juga, itu gimana dok? Ya karena kan sebenarnya penyakit lupus ini sendiri itu kan dari imun kita sendiri. Nah berarti karena itu dari dalam diri kita sendiri, berarti kalaupun kita berdekat-dekatan, kita bersalaman, kita berpelukan, atau bahkan mungkin kita ganti-gantian baju, itu tidak akan menular. Oh tidak akan menular ya? Menularnya mungkin lebih ke ketika kita punya anak, mungkin anak bisa terkena lupus juga. Karena kan menular secara genetik.
seperti itu. Wah, iya. Kalau misalnya untuk penyembuhannya sendiri kan tadi dokter bilang untuk obatnya ada ya, cuman memang nggak bisa sembuh total, Nggak bisa menghilangkan total. itu paling untuk meringankan aja kali ya dok ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya apa namanya langkah-langkah untuk mencegah gitu dok, ada nggak sih, apakah ada vaksinnya kah gitu atau ada terapi atau bagaimana gitu dok? Ya, jadi kan tadi kita udah ngomongin tentang faktor risiko apa yang menyebabkan terjadinya si autoimun. Karena kan sebenarnya memang autoimun sampai sekarang pun juga masih belum diketahui itu penyebabnya. Penyebabnya si imun tadi. Cuma yang menyebabkan imun yang menyerang diri kita sendiri itu kan masih belum diketahui. Nah, yang kita tahu adalah faktor risikonya, di mana tadi faktor risikonya adalah merokok, lalu faktor risikonya juga sinar matahari, lalu juga dari stres sebenarnya juga bisa tuh bikin imun kita berubah kondisi lah intinya. Lalu juga ada apa lagi tadi saya ngomongin tadi? Faktor risiko. Banyak banget sih. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama, kalau stres berarti kita harus manage stres kita dengan baik supaya ketika kita stres, kita tuh efeknya tuh tidak berlebihan, nggak sampai, waduh ini banget nih, sehingga imun kita tetap stabil gitu loh. Nah, lalu setelah itu hindari merokok. Nggak cuma hindari merokok, oh saya kan tidak merokok, nggak apa-apa dong, ya hindari juga orang yang merokok. Karena kan paparan asap rokok itu tuh tidak hanya mengenai si perokoknya, tapi juga ke orang lain yang tidak merokok. Perokok pasif lah ya, ini bahaya banget sih. Betul, lalu juga kita menggunakan ini sunscreen ketika lagi berpergian. Bahkan kan kemarin BMKG pernah menganjurkan untuk kita memakai ini kan. Iya, tabir sunscreen surya. ya, karena emang terik panas matahari Lagi untuk ekstrem. sekarang tuh kayak lagi bener-bener tinggi banget. Iya. Betul. Oke dok, ini kan tadi dokter sudah bilang ya bahwasanya si lupus ini bisa menyerang entah itu di ginjal, otak, bahkan kulit juga nih. Ini kalau bisa dibedah, ini bener-bener lupus ini ada, maksudnya itu ada bagian-bagiannya nggak sih? Maksudnya itu ada lupus apa gitu namanya? Ya, jadi jenis-jenis itu tadi ada 4 yang saya bilang kan. Systemic lupus erythematosus namanya itu. Jadi lupus yang menyerang secara sistem yang diderita juga oleh artis kita juga. Nah, terus juga ada lagi lupus yang hanya menyerang kulit saja. Menyerang kulit, lalu juga ada lupus yang disebabkan karena minum obat-obatan. Lalu juga ada lupus yang sangat jarang tapi memang ada, yaitu lupus yang muncul saat baru lahir atau saat masih bayi di bawah 1 bulan. Wah, kalau yang baru lahir banget ini dok, ini kan maksudnya masa depannya agak panjang lah ya. Ini bisa diantisipasi bagaimana dok untuk si bayi ini agar tetap sehat sampai besar nanti? Jadi awalnya tuh memang kalau ketika diteliti terjadi lupus itu terjadi biasanya pada bayi-bayi yang lahirnya rendah di bawah 2000. Lalu juga kurang bulan, jadi itu di dalam tubuh tuh perkembangannya tuh ya 7 bulan. Jadi perkembangan tuh masih belum matang tapi sudah lahir itu. Lalu untuk gizi buruk juga itu bisa menyebabkan terjadinya lupus juga seperti itu. Jadi untuk bayi-bayi yang lahirnya maksudnya yang belum cukup ya, ini bisa sangat resisten sekali untuk terkena lupus dan juga penyakit yang lainnya ya dok ya. Wah, ini harus benar-benar diantisipasi nih pemirsa. Diken, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin terakhir dok, dokter mungkin ingin membagikan insight lainnya untuk pemirsa di rumah nih terkait dengan langkah-langkah atau antisipasi untuk pemirsa di rumah mencegah adanya terjadinya penyakit lupus ini gitu yang menyerang. Silahkan dok. Ya, jadi untuk penyakit lupus ini sendiri kan memang tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya, kapan itu akan muncul, dan siapa yang akan terkena lupus. Nah, ada baiknya kita menghindari faktor-faktor risiko seperti hindari merokok, lalu hindari paparan sinar matahari, lalu juga ketika kita bekerja dalam lingkungan yang ada kimianya seperti merkuri, kita menggunakan APD yang lengkap, lalu juga kita harus memanage stres kita, dan kalau misalnya terjadi kita terkena lupus, kita harus segera ke dokter untuk melakukan penanganan lebih cepat. Karena ketika itu terlambat, maka komplikasinya akan lebih parah dan sembuhnya akan lebih lambat. Oke, dokter sebenarnya banyak banget sih ya yang ingin kita tanyakan sama dokter, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas sekali dengan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa dengan dokter. Kita bakal tanya banyak banget seputar kesehatan ya pada dokter ya. Di rumah juga jangan lupa untuk catat insight yang tadi udah diberikan sama dokter. Kira-kira dirubah dari pola-pola hidupnya, konsumsinya dan kebiasaan lainnya untuk menghindari penyakit lupus dan penyakit-penyakit lainnya ya, Krisna ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter sudah mampir di Etalase Indonesia. Sama-sama. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya di lain episode. Oke, Brisa, nanti kita akan balik lagi tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Tetap di Etalase Indonesia. Indonesia.